Nah, rekan-rekan sekalian, kita harus berusaha. Udah cerita belum dulu? Udah ya? Udah cerita belum, Ruk? Tentang zaman dulu. Cerita lagi boleh? Boleh Udah yang azan ya? azan. Faruk udah tahu cerita itu kah? Sudah yang Ceritakan sering. yang muslim. Enggak. Yo, Ya, yo, yo. itu ada khotib. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mengetahui segala isi hati kita, dan Allah lah yang kuasa membulak-balik hati kita, dan akhlak kita sangat tergantung dari hati kita. Sehingga kita harus sangat serius untuk memahami ilmu hati, memohon kepada Allah dibulak-balik hati kita dan ikhtiar memiliki kebersihan hati. Salah satu penyakit hati yang berbahaya bagi kita adalah namanya dengki atau hasad. Karena kedengkian akan membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ya. Orang yang pendengki, dia adalah orang yang zalim, tetapi dia yang paling rugi karena kedengkian itu betul-betul mencukur kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi kita sholat, saum, zakat, umroh, haji, baca Quran, tahajud seperti menumpuk kayu bakar dengan amal kita. Tetapi ketika kita dengki, maka hilang kebakar, dan itu betul-betul dilarang keras oleh Rasulullah SAW, karena kedengkian itu adalah perilaku iblis ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan dia tidak rela dan ingin hilang nikmat itu dari Nabi Adam, karena Adam merasa diciptakan dari tanah, dan kesombongan iblis merasa dia diciptakan dari api, dan selain sudah sombong timbul dengki, tidak suka karena Adam bisa, dan mereka disuruh bersujud ke Adam, dia tidak terima. Lalu Adam bisa memiliki ilmu. Nah, inilah yang membuat hasud, karena prinsip dari kedengkian adalah menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang diberi nikmat. Jadi ada misalkan orang punya ilmu, kita ingin orang itu tidak berilmu atau ilmunya lupa atau tidak bisa diamalkan, ini dengki. Atau SMS lah yang sering kita bahas, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Prinsip kedengkian itu adalah kita tidak menyukai orang lain mendapatkan karunia, dan kita senang ketika karunia itu hilang. Ada yang dibolehkan namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah hanya boleh kepada dua. Satu, kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kita ingin seperti dia tanpa orang itu harus kehilangan ilmu. Nah, ini bagus. Tapi kalau dengki, ya, kita tidak suka melihat orang berilmu dan ingin hilang ilmunya. Dan ketika dia lupa akan ilmunya, kita senang. Nah, itu dengki. Dan yang kedua, orang yang punya harta, dicarinya dengan cara yang halal dan dinafkahkan di jalan Allah sehingga tambah kebaikan. Nah, kita boleh iri kepada orang seperti itu. Insya Allah bahkan kita dapat pahalanya kalau kita ingin punya harta dan menafkahkannya di jalan Allah. Kan ada 4 tuh ya. Ada orang yang diberi harta tidak diberi ilmu,
ada orang yang diberi harta dan diberi ilmu, ada orang yang tidak diberi harta tapi diberi ilmu, ada yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Nah, orang yang diberi ilmu tapi dia tidak punya harta, nah dengan ilmunya dia berniat, ya Allah kalau saya dititipi rezeki, saya mau haji, saya mau sedekah, saya mau nolong orang. Nah, ini hartanya memang Allah tidak kasih banyak, tapi dia sudah dapat pahalanya karena dia sudah punya niat baik. Ini berkah dari ilmu. Tapi ada yang dikasih harta, tapi tadi apa ya? Dikasih harta tidak punya ilmu, dikasih harta dengan ilmu. Oh, tadi ada yang dikasih harta tapi tidak tahu ilmunya, sehingga hartanya ini dipakai maksiat, dipakai sia-sia, dipakai sombong, dipakai beli barang-barang yang tidak manfaat. Bahkan hartanya inilah yang digunakan untuk memperlancar kemaksiatan. Dia punya harta, dikasih harta oleh Allah, tapi tidak dikasih ilmunya, sehingga dia tidak tahu bagaimana menggunakan hartanya, bahkan sebaliknya harta jadi bahan celaka dunia akhirat. Tapi yang paling enak adalah orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu oleh Allah, sehingga dia sadar harta ini adalah milik Allah, titipan Allah. Dia tahu bagaimana menjemputnya dengan cara yang berkah dan menafkahkannya. Ini yang paling enak nih. Tapi ada juga yang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Nah, seperti yang tadi dikatakan, dia niat baik. Walaupun uangnya tidak dapat, Allah memberinya dikit, tapi dia dapat pahalanya. Yang apes itu yang tidak dikasih harta dan tidak dikasih ilmu. Jadi udah uangnya nggak ada, niatnya ngaco melulu. Ya aduh, kalau punya uang pengen ini nih, ya pokoknya gitulah, pengen berbuat yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita boleh nggak dengki? Tidak boleh sebetulnya. Karena kita tidak boleh mendengki satu sama lain, terutama yang tidak boleh dengki itu kepada orang yang beriman, ya. Kalau tadi hadisnya riwayat Muslim, ya, Bukhari dan Muslim, tentang tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, yaitu orang yang digunakan harta lalu diberikan harta lalu harta digunakan di jalan Allah siang dan malam, juga orang yang dianugerahi ilmu atau Al-Quran dan dia tegur di atas Al-Quran, membacanya siang dan malam, dan kita boleh iri. Nah, hadirin sekalian, surat tadi Al-Hasr ayat 10 ya. Ya betul-betul ya. Saya kira ini harusnya sudah hafal kita semua doa ini, karena doa ini penting sekali, karena kita akan ada rasa dengki ini ya. Panjang angan-angan, ujub dan dengki ini sesuatu yang software yang paling, penyakit hati yang paling gampang kena ke kita. Bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang bersama mereka, sesudah mereka, memba'dihim, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah ini, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Jadi mendoakan yang sudah meninggal itu, ini dalilnya nih diantaranya ya. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang beriman terlebih dahulu. Wala taj'al, nah dan janganlah engkau jadikan, atau ada yang mengatakan janganlah engkau biarkan, wala taj'al fi qulubina, di dalam hati kami ini, ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di sini larangannya itu dengki kepada orang yang beriman.
Jadi kita tidak boleh senang kalau orang-orang yang tidak punya iman sukses. Wah, itu karunia Allah. Tidak, itu bisa istijraj ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Nah ini rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita periksa hati kita, karena dengki itu biasanya ada levelnya ya. Ada yang kita ada yang pendengkinya dulu ya, biasanya ada levelnya. Kalau ojek ke ojek lagi, yang satu banyak penumpangnya dia enggak, beca. Ini sama-sama punya penumpang, tapi yang satu gede badannya misalkan ya, karena dia seorang atlet sumo, yang satu lagi kurus kering tapi bayarnya sama. Ini bisa dengki, ini bisa ngarap-ngarap ngejungkel ya. Nah, yang paling bahaya adalah kalau guru dengan guru biasanya, pejabat dengan pejabat, bahkan partai dengan partai. Tapi di dalam partai juga nanti ada dengki juga atau sesama anggota partai itu ya. Memang begitu. Nah, yang paling bahaya adalah ustadz, ulama, kiai dengki kepada kiai lain. Wah, ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan kedengkiannya dengan dalil. Dan ini bisa merusak umat, padahal dia mengeluarkan dalil itu bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kebenaran, tapi dia mengeluarkan dalil adalah untuk menjalankan serangan atas kedengkiannya. Makanya ulama pendengki itu ini betul-betul fatal ya. Ustadz pendengki, ustazah pendengki, ulama pendengki, atau itu bahaya. Imam pendengki, imam biasanya dengan imam lagi dengkinya. Kalau yang kotor hati, tapi ya ulama yang bersih hati tidak ada dengki terhadap saudaranya ya. Nah rekan-rekan sekalian, kita harus berusaha. Udah cerita belum dulu? Udah ya? Udah cerita belum Ruk? Tentang zaman dulu, cerita lagi boleh? Boleh yang azan ya. Azan, Faruk udah tahu cerita itu kah? Sudah Cerita sering. yang muslim. Enggak. Yo. Itu ada khotib. Saya rasanya sudah pernah khotbah Jumat di sini ya. Ya sudah, ingat nggak saya waktu itu khotbahnya tentang sesuatu? Oh ingat. Ya udah kamu aja yang ceritakan, saya mau dengar. Nah, jadi ya ini zaman muda dulu jadi muadzin di sebuah masjid. Kata orang azannya itu enak, aduh udah kurang ilmu, kurang iman, dipuji, kemakanlah sudah. Suatu saat nih sholat subuh di masjid ada yang azan. Siapa nih yang berani-berani azan? Dilihat, mulai nggak enak, dasar dengki ya. Padahal kan adzan siapa aja yang sudah memang bisa adzan dan diizinkan adzan, tapi ya karena hatinya kotor, jengkel, dan lebih perih ya hati itu ketika masuk masjid ada jamaah yang mengatakan begini, wah ini adzannya merdu sekali, lebih enak dari yang biasanya, jreng, aduh itu serasa diiris-iris hadirin. Aduh, inilah si dengki ya, tidak rela itu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya datang ke masjid lebih awal, niatnya supaya dia nggak adzan, kan jadi udah salah niat nih. Nah suatu saat lagi sholat sunnah nih ya, sholat ini teh ya, tapi ada dengkinya membeda kapling ini. Sholat tahu-tahu sedang sholat sunnah masuk waktu subuh, adzan tuh, aduh itu sholat kacau. Dalam sholat itu penuh dengan perencanaan bagaimana menggagalkan dia adzan subuh.
akhirnya didapat solusi waktu sholat itu, yaitu mikrofonnya disembunyikan di bawah sajadah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya besoknya datang lebih awal, sembunyikan mikrofonnya di bawah sajadah. Aduh ampun. Ini jangan ditiru ya. Ini menunjukkan kekonyolan. Ini sholat sih sholat di masjid, tapi dengki mah dengki. Nah, masalahnya itu kabelnya kan keluar dari sajadah ya. Dan ketika masuk ke waktu subuh, ditarik ini kabelnya, aduh itu mah dendam kesumat. Tapi karena nggak berani ya, karena itunya orangnya gede dan kelihatannya pinter. Azan aja tanpa merasa bersalah. Waduh, itu mah kalau sepanjang dia azan tuh teriris lah hati itu ya. Boro-boro ngejawab azan, kakak jengkel. Mau wudhu di tempat wudhu, kalau ada dia nggak mau. Tahu nggak yang paling mengerikan apa? Nah, kalau muadzin itu suatu saat jadi imam, waduh itu mah kacau aja pikiran ini ya, ngarep-ngarep lupa, pokoknya dengki. Allah Maha tahu segala kebusukan hati ini, dan Allah Maha baik, Maha menolong. Padahal itu sholat jamaah di masjid. Tapi kalau tidak serius tetap dengki. Allah Maha baik. Nah, suatu saat ketika sedang ada di masjid ini, ada nih salah satu pertolongan Allah ya, yaitu datang tukang jualan buku-buku. Kan dulu mah suka ada tuh yang dipikul, dibungkus pakai taplak atau apa ya, dipikul lalu diam ke masjid lalu buka nawarkan. Nah, ada buku itu ingat jilidnya hitam tipis, kertas buram, namanya Bahaya Dengki, ringkasan dari tulisan Imam Ghazali. Sepertinya tidak sengaja ya, padahal Allah yang mengatur semuanya, karena Allah tahu hati ini dengki padahal ke masjid, dan yang didengkinya juga orang yang beriman. Ilmu waktu itu belum sampai dan merasa tidak bersalah dengan kedengkian ini. Allah Maha baik, Allah gerakan seseorang jualan dan jual buku itu. Lalu baca tuh tentang penderitaan dan celakanya pendengki. Wah, pas dibaca teh, loh ini mirip dengan yang saya rasakan. Akhirnya beli buku itu, tidak murah meriah, tipis ya. Dibaca, yakinlah ini bagian pertolongan Allah, dan akhirnya dapat rumus ya. Karena yang dengki itu kan tidak mau muji, tidak mau silaturahim, tidak mau menyapa, dan ya berusaha. Yang paling buruk pendengki itu adalah pendengki yang ingin menghilangkan karunia pada orang itu dan pindah kepada dirinya, itu dengki. Nah, sesudah baca tuh, bagaimana nih cara ngobatinnya? Selain doa Al-Hasr ayat 10 ini ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, selain doa yang dipanjatkan, ikhtiarnya adalah lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Nah, karena dilawan kan, tidak mau senyum, wah dipaksakan aja ketemu beliau ya, Hasim. Tidak mau mengucapkan salam, assalamualaikum, nek salam. Tidak mau mengasongkan tangan, karena ingin lepas nih dari penyakit ini. Salam duluan. Lalu ketika beliau dipuji, wah itu adanya bagus, juga bacaannya bagus, kita ikut muji. Iya, walaupun ya hati masih enak, tapi iya betul, bagus. Itu dengan izin Allah tuh ya kurang lebih semingguan lah, ya semingguan ya. Itu ke beliau tuh jadi sayang tuh. Akhirnya beliaulah jadi guru AA ya, dan memang beliau seorang ustadz betulan ya. Beliau punya ilmu, beliau
usianya juga lebih tua, kemudian dan memang kemampuannya lebih. Masya Allah, dari yang tadinya bikin kotor hati dengan pertolongan Allah, malah jadi sumber ilmu, jadi sumber kebaikan bagi diri kita. Jadi jalan kebaikan maksudnya ya, kalau sumber si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas pintas sebuah cerita yang mudah-mudahan ada hikmahnya.